Sejak peringatan HUT 7 diisi dengan apel bendera di lapangan Puputan Margarana Renon Denpasar. Di usianya yang semakin matang, kinerja TNI mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Terbukti hasil survei beberapa lembaga survei menempatkan TNI menjadi lembaga negara yang meraih tingkat kepercayaan publik di atas 93%. Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam amanatnya dibacakan Pangdam 9 Udayana. Mengingat besarnya kepercayaan publik terhadap TNI, Panglima Andika Perkasa masih dalam sambutannya menghimbau semua prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak dan berucap sesuai dengan tugas pokok TNI. Sementara Gubernur Bali W. Koster usai menghadiri undangan HUT TNI ke-77 mengatakan kinerja TNI telah mendapat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Karena itu sesuai himbauan Panglima agar dijaga dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disampaikan amanat oleh Bapak Panglima yang pada intinya itu kepercayaan masyarakat terhadap itu sangat tinggi dan beliau sangat mengharapkan kepercayaan ini dijaga dengan sebaik-baiknya oleh prajurit TNI. Dalam peringatan HUT TNI ke-77 juga dilakukan penyerahan RTLH secara simbolis kepada penerima sasaran dari masing-masing kabupaten kota. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan bukti korupsi pengadaan mesin pesawat PT Garuda Indonesia di rumah yang berperkara di wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta. Berikut Hairul Umam melaporkan. Dengan kegiatan penyidikan dugaan korupsi suap dalam pengadaan pesawat Garuda, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dengan kasus korupsi di PT Garuda Indonesia. PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dari hasil penggeledahan yang berlangsung di Tangerang Selatan dan juga Jakarta, penyidik mendapatkan bukti dalam kasus korupsi di PT Garuda. Ali menjelaskan bukti-bukti tersebut masih dianalisis dan akan dikonfirmasi kembali kepada para saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. sejauh ini dalam penanganan perkara dimaksud, tim penyidik telah memanggil sekitar 16 orang ya sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK yang terdiri dari pihak Sekretariat Jenderal DPR RI, kemudian juga ada mantan anggota DPR serta pejabat di PT Garuda Indonesia serta beberapa pihak swasta. Dalam perkara ini tim juga telah melakukan penggeledahan di Tangerang Selatan dan Jakarta terhadap rumah kediaman dari pihak-pihak yang
Selatan dan Barat, Baktiar, prestasinya saat ini memang. Sementara Kabid Humas Kominfo Sulsel, Sultan Raki menegaskan solusi dalam penanganan masalah yang dihadapi Bulog yakni pihaknya akan meminta Dinas Perdagangan untuk menekan harga yang bervariasi di lapangan.